siswa-siswi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 10 IPA Taman 1 Kota Jambi. Pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang grafik fungsi eksponen. Kita belajar tentang cara menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Ya, kita akan membahas persamaan eksponen. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan penjelasannya berikut ini. Langsung saja untuk definisinya, persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen yang mengandung suatu variabel. Ini adalah contoh untuk persamaan eksponen. Perhatikan variabelnya itu menjadi eksponen. Ini variabel x menjadi pangkat. Dan ada kata persamaan, berarti akan ada sama dengan berapa gitu ya, kanan kiri ada ruas kanan ruas kiri, kemudian x-nya menjadi eksponen atau pangkat. Ini beberapa contohnya. Kemudian untuk bentuk-bentuknya, ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1, nanti efeknya berupa fungsi ya, yang ada x-nya. A pangkat 5x plus 3 misalnya sama dengan 1. Bentuk kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Bentuk ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Berarti kan bedanya antara yang 3 sama 4 ya. Kalau 3 itu bilangan pokoknya sama-sama A, namun pangkatnya yang beda. Kalau yang 4 bilangan pokoknya beda, pangkatnya yang sama. Jadi nanti kamu harus analisa ini bentuk yang mana. Kemudian yang kelima, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kalau bentuk ini nanti yang bilangan pokok ada x-nya, pangkatnya juga ada x-nya. Ini luar biasa nih, panjang nanti ngerjakannya. Kemudian yang terakhir, ketika A kali A pangkat fx kuadrat, B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk yang harus pakai permisalan ya. Oke, kita kupas satu-satu. Untuk A pangkat fx sama dengan 1, itu syaratnya A harus lebih dari 0, tapi A nggak boleh 1 ya. Lebih dari 0 nggak boleh 1. Penyelesaiannya nanti tinggal pangkat sama dengan 0. Logikanya, misalkan 2 pangkat bla 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 kok hasilnya 1, oh maka pangkatnya pasti 0 ya. Yang hasilnya 1 itu pangkat 0. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, itu solusinya atau cara cepatnya adalah seolah-olah A-nya kayak dicoret gini ya. Kalau kamu bingung cara ngerjakannya, pastikan kayak A-nya kayak dicoret, berarti tinggal pangkat sama dengan pangkat. Jadi syaratnya A sama A harus sama dulu ya, nanti tinggal ambil pangkatnya. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini juga sama, seolah-olah A-nya dicoret ya, gini, berarti fx sama dengan gx penyelesaiannya. Untuk bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, itu ada syaratnya, yaitu A harus positif, B harus positif, dan A nggak boleh 1. Kenapa sih 1 nggak boleh? Karena ini loh, 1 pangkat x, 1 pangkat 3x plus 7, berapapun nih ya hasilnya 1 gitu loh, karena 1 pangkat itu 1. Maka nggak boleh 1, karena tidak akan, yang kanan ini jadi nggak ada artinya kan, kalau 1 pangkat 3x harus 1. Berikutnya, fungsi ini penyelesaiannya adalah pangkatnya pasti 0. Jadi A sama B bilangan pokoknya beda, kok pangkatnya sama, hasilnya bisa sama, itu berapa sih gitu. Misal aku punya 2 pangkat titik-titik sama dengan 7 pangkat titik-titik. Maka pangkat berapa sih yang paling pas untuk mengisi ini biar 2 pangkat sekian dan 7 pangkat sekian itu hasilnya bisa sama? Ya hanya ada satu kemungkinan, yaitu fx sama dengan 0. Pangkatnya pasti 0. Karena 2 pangkat 0 itu 1 dan 7 pangkat 0 itu 1. Maka yang bisa membuat 2 pangkat sekian sama dengan 7 pangkat sekian hanya pangkatnya 0. 1 sama dengan 1. Gitu ya. Itu solusi untuk yang keempat. Sekarang untuk yang bentuk kelima. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Penyelesaiannya ada 4 kemungkinan. Ini 4 kemungkinan yang saya maksud adalah bisa jadi pangkatnya sama ya, ini kan hx sama hx sama, tapi nggak boleh serta-merta dicoret ya. Fx sama dengan gx langkah pertama. Langkah kedua, bisa jadi hx nya 1
atau bisa jadi hx-nya 0. Ada syaratnya efek dan gauge harus positif. Kemudian hx bisa jadi min 1, hx itu yang dipangkatin bisa jadi min 1. Syaratnya keduanya harus sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Nanti akan saya bahas panjang lebar pada saatnya, yaitu masuk ke bentuk kelima. Untuk contoh-contoh soal akan saya bahas bentuk ini. Memang ini pengerjaannya paling panjang ya, karena ada 4 langkah. Oke, bentuk terakhir adalah A kali A pangkat efek kuadrat B pangkat efek plus C. Ini nanti kita pakai permisalan ya. Kalau A pangkat efek kita misalkan Y, nanti menjadi AY kuadrat plus BY plus C. Baru kita faktorkan lalu kita selesaikan. Kita masuk ke materi. Persamaan eksponen bentuk 1 itu ketika A pangkat efek sama dengan 1. Suatu bilangan dipangkatkan dengan fx ya, hasilnya 1, maka dapat dipastikan bahwa pangkatnya adalah 0. Jadi kalau ada persamaan kanannya sama dengan 1, maka pangkat pasti 0. Oke, pangkat pasti 0 ya, berarti kalau 7 pangkat 5x min 15 sama dengan 1 itu 7 pangkat berapa sih ini kalau kita hitung? 7 pangkat 5x min 15, 1 adalah 7 pangkat 0. Jadi kalau mau dicoret tinggal 5x min 12, maaf 5x min 15 ya, min 15 sama dengan 0, atau 5x sama dengan positif 15, x sama dengan 15 dibagi 5, x sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Berikutnya, tentukan penyelesaian dari 17 pangkat x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 1. 1 itu adalah 17 pangkat 0. X kuadrat min 10x plus 16. Jadi 17 pangkat berapa? Bisa 1 adalah 17 pangkat 0. Kalau kita coret 17-nya, kita memperoleh persamaan x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0, sehingga bisa kita faktorkan menjadi 16 positif. Berapa kali berapa yang bisa ke arah 10? Bisa ke angka 10 kalau dijumlahkan atau diselisihkan. 1 sama 16 tidak akan bisa ke angka 10 karena 1 tambah 16 itu 17, 1 dikurangi 16 itu negatif 15 atau tidak bisa ke angka 10. Kita coba 2 sama 8. Oke, ini bisa ke angka 10. Biar jadi negatif 10, minusnya harus di keduanya ya, negatif 2 ditambah negatif 8, ketemunya negatif 10. Negatif 2 dikali negatif 8 jadinya positif 16. Kita masukkan x min 2 dan x min 8, sehingga kita dapatkan x min 2 sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan 0 ya. X min 2 sama dengan 0, x min 8 sama dengan 0, atau x sama dengan 2, x sama dengan 8. Inilah penyelesaiannya. Berikutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Oke, yang pasti kamu harus menguasai dulu bentuk pangkat pecahan dirubah menjadi akar atau sebaliknya. Saya tulis seperti ini ya. A pangkat M di sini N itu jadinya A pangkat M per N. Perhatikan yang di luar akar ini malah menjadi penyebut dari pangkat. Dan kalau tidak ada apa-apanya di sini kosong, itu artinya akar pangkat 2. Kalau kosong artinya akar pangkat 2. Oke, konsep ini dikuasai dulu. Sehingga 5 pangkat 4x plus 12 saya olah dulu menjadi pangkat pecahan. 5 pangkat 4x plus 12. Ini berarti ada angka 2 ya, walaupun nggak kelihatan. Kita tinggal per 2. Perhatikan penulisan pangkat harus lebih tinggi daripada bilangan pokok. Jadi yang sering salah nulis itu 5. Anak nulis seperti ini. Per 2. Ini parah ini. Salah kalau seperti ini ya. Jangan ditiru. Pastikan 2 ini masih pangkat, jadi lebih tinggi dari posisi 5. Sama dengan 1 itu 5 pangkat 0 ya. Kalau kita coret, kita dapat 4x plus 12 dibagi 2 sama dengan 0. Ini kalau dibagi 4x plus 12, kalau dibagi 2 itu dapat 2x ya. 12 dibagi 2 itu 6 sama dengan 0. Kita pindah, 2x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 3. Oke, ini penyelesaiannya. Persamaan eksponen bentuk kedua
yaitu ketika bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat t. Dengan bilangan pokok sama A ya, kita coret A-nya, kita tinggal ambil pangkat sama dengan pangkat. Ini sudah saya berikan background agar lebih diperhatikan ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat t, fx sama dengan t. Langsung saja kita ke contoh soal pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Baik, ruas kiri 5 pangkat, ruas kanan 125, berarti harus sama-sama dibuat 5. 125 adalah 5 pangkat berapa? Kita cek. 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 3, 125. Berarti 125 adalah 5 pangkat 3. Kalau 5 pangkat 4, 625. Baik, langsung saja kita ganti 125 dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 4x min 1 sama dengan 5 pangkat 3. Sama-sama 5 bisa kita coret, kita ambil pangkatnya sama dengan 3, min 1 ke kanan. 3 tambah 1, 4 ya. 4 dibagi 4 itu 1. Ini penyelesaiannya, sangat mudah kan? Berikutnya 5 pangkat x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 625. Tadi sudah saya tulis 625 adalah 5 pangkat 4. Berarti 5x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 5 pangkat 4. Saat 5 kita coret, kita peroleh x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 4. Karena ini persamaan kuadrat, maka kita pindah ke kiri semua dan ruas kanan dibuat 0. X kuadrat min 8x, 16 dikurangi 4 itu 12 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. 12 yang jumlahnya 8 adalah 2 sama 6. Biar jadi min 8, minnya di keduanya. Min 2 min 6 itu min 8, min 2 kali min 6 adalah 12. Berarti x min 2, x min 6, sehingga kita peroleh x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, atau x min 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Inilah penyelesaian untuk contoh kedua. Contoh ketiga, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Pertama, kita bisa coret ini antara 3 sepertiga sama 1/27. Kita bisa coret seperti ini ya, ini dibagi 3 dapat 1, jadi 1/1 itu 1. Ini kalau dibagi 3 dapat 9. Nah, kita tulis 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 1/9 itu berapa? 3 pangkat berapa? Kalau 3 pangkat 2, 9. Kalau 1/9, 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2. Kalau 3 kita coret, kita ambil pangkat sama dengan 4, pangkat sama dengan pangkat. Kalau kita bawa ke kiri semua, min 2 kalau ke kiri jadi plus 2, ketemu 1 jadi plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Faktornya berapa? 3 dan 1, biar jadi min 4, min semua ya. Min 3 min 1 itu min 4, min 3 kali min 1 positif 3, oke? Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Ini penyelesaiannya. Lanjut ke contoh keempat. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Tentukan penyelesaiannya, berarti kita harus membuat 7, kanan juga 7. 3, 4, 3, 7 pangkat berapa? 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, ya ini 343. Berarti kalau 1/343 itu berarti 7 tapi pangkatnya minus. Nah, gitu ya, dipahami ya. 7 pangkat ini ditambah 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 7 pangkat negatif 3. Kalau kita coret 7-nya, kita ambil pangkat sama dengan pangkat, kita peroleh min 5x min 3 sama dengan min 3. Min 3 kalau dipindah ke kiri jadi plus 3, ketemu ini jadi habis. Kita tinggal punya min 5x stop ya, sama dengan 0. Baik, pemfaktoran, ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, semuanya ada x-nya. Oke, x-nya kita keluarkan yang kecil ya, yang 1 ya. X pangkat 3 udah keluar 1, masih pangkat 2.
4x pangkat 2 keluar x1 masih 4x aja, min 5x, x nya udah keluar tinggal min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan yang ada di dalam ini. 5 dan 1, minnya di 1, kita cek ya, min 1 ditambah 5 itu 4, min 1 kali positif 5 itu min 5. Oke, betul? Berarti x sama dengan 0, x min 1 berarti x sama dengan 1 ya. X plus 5 berarti x sama dengan negatif 5. Ini saringkes saja. Berikutnya contoh kelima, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Ini ruas kanan 1, tapi ini per, silakan ini dikali silang dulu ke sana. Ini boleh saya tulis akar 25 x min 3 sama dengan 125. Seperti yang saya tulis sebelumnya, bahwa kalau kita punya akar ya, di sini n, di sini a ini pangkat m. Cara membuat pecahan campuran, pangkat pecahan adalah m dibagi n. Jadi yang di luar akar itu jadi penyebutnya pangkat. Yang a m, m yang ada di dalam akar ini nanti jadi pembilang ya. Konsepnya. Nah, 25 itu kan 5 pangkat 2. Ya, 25 itu 5 pangkat 2. Pangkat 2 ketemu pangkat x min 3, kita kurung seperti ini. Karena ada akar dan nggak kelihatan, itu aslinya angka 2 ya, jadi ada per 2. Penulisan pangkat harus lebih tinggi dari bilangan pokok. 125 adalah 5 pangkat 3. Kalau 5 nya kita coret, kita peroleh 2 x min 3 per 2 sama dengan 3. Kalau kita coret 2 nya bisa x min 3 sama dengan 3, sehingga x sama dengan 3, min 3 ke kanan. Oke, ini penyelesaiannya. Bentuk ketiga, itu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan syarat a positif tapi a nggak 1. Itu solusinya adalah fx sama dengan gx atau pangkat sama dengan pangkat. Jadi kayak dicoret gini ya, tinggal pangkat sama dengan pangkat. Langsung ke contoh soal 1. 2 pangkat 5x min 1 sama dengan 8 pangkat x plus 3. 2 dan 8 harus dibikin angka yang sama agar bisa dicoret. 2 pangkat 5x min 1 sama dengan 2 pangkat 3, ya kan? X plus 3. 8 itu 2 pangkat 3, masih punya pangkat x plus 3, jadi dikalikan. Ini habis kita coret. Berarti 5x min 1 sama dengan 3x plus 9. 3x ke kiri ketemu 5x jadi 2x, 9 ditambah 1, 10. Oke, x sama dengan 5 adalah penyelesaiannya. Kita lanjutkan contoh kedua. 36 pangkat x min 2 sama dengan 6x kuadrat min 5x plus 6. Baik, kita ubah menjadi bilangan pokok yang sama yaitu 6 ya. Ini 6 kuadrat. Pangkat 2 ketemu pangkat x min 2. Ini tetap aja. 6 sudah sama dengan 6, bisa kita coret, kita kalikan ini 2x min 4 sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Oke, kita hitung, kumpulkan jadi satu ruas, ini jadi x kuadrat min 5x min 2x itu min 7x, 6 ditambah 4 itu 10. Biar bagus, yang kuadrat-kuadrat saya pindah ke kiri ya, yang ada angkanya, kanannya 0. Oke, kita faktorkan sekarang. Kalau 10 selisih atau jumlahnya 7 itu pasti 5 dan 2. Biar jadi min 7 minus semua. Min 5, min 2, min 7. Min 5 kali min 2 positif 10. Jadi x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Berikutnya tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Ketemu bentuk akar, tidak usah takut. Akar adalah ya, kalau dibuat pangkat pecahan a pangkat m per n. Oke, 9 dan 27 itu sama-sama berasal dari bilangan pokok 3. 9 adalah 3 kuadrat. Karena pangkat 2 ketemu 3x plus 3, saya tulis 3x plus 3. Karena di sini akar di luar ada 5, ini 5 atau n, pindah ke bawahnya pangkat, berarti menjadi penyebut ini. Seperti itu caranya ya, saya ulangi. 9 adalah 3 kuadrat. Pangkat 2 ketemu 3x plus 3, jadi dikali. Akar pangkat 5, 5 di luar akar itu pasti ke bawahnya pangkat, seperti ini. 27 adalah 3 pangkat 3, masih ketemu pangkat x plus 4.
Sudah sama-sama 3 pangkat bisa kita coret, kita kalikan ini. Kita tulis dulu aja, 3x plus 3 per 5 sama dengan 3x plus 4. Oke, kita kalikan 2 kali 3 itu 6x, 2 kali 3 itu 6 per 5, jadinya 3x plus 12. Kita kali silang 5-nya, 5 kalikan ke sana, jadinya 6x plus 6 sama dengan 5 kali 3x, 15x, 5 kali 12, 60. Baik, ini 6x, ini 15x, jadi mending ini yang ke kanan aja, 15 dikurangi 6x itu 9x, oke. Kemudian 6 dikurangi 60 itu negatif 54. Sehingga X sama dengan negatif 54 dibagi 9 ya, 54 dibagi 9 itu 6. Oke, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 6. Contoh keempat, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini. 625 itu 5 pangkat 4 ya, ada akar angka di luar. Nah, yang di luar ini pasti menjadi pernya, jadi nggak usah bingung. Kemudian 25 itu 5 pangkat 2 yang menjadi di luar akar akan menjadi per atau di bawah sini. Oke, sudah 5 pangkat kita coret 5-nya. Kita ambil 4 per x min 1 sama dengan 3 per 2x plus 3. Silakan bisa dikali silang, jadi 4 kali itu saya tulis 4 kali 2x plus 3 sama dengan 3 kali x min 1. Oke, kalau dikalikan jadinya 8x plus 12, ini jadinya 3x min 3. Dikalikan 3x kumpulin sama 8x jadinya 5x, min 3 min 12 jadinya min 15, atau x sama dengan min 15 dibagi 5, iya min 3. Ini penyelesaian. Demikianlah tadi penjelasan tentang persamaan eksponensial ya. Mudah-mudahan dengan memperhatikan video pembelajaran tadi, siswa-siswi semua bisa memahami bagaimana cara menentukan persamaan eksponensial ya. Bagi yang belum jelas, nanti boleh di screenshot bagian di video yang kurang jelas, nanti dicapli oleh Bapak ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, bagi yang belum absen, silakan di absen di kolom komentar pada YouTube-nya ya, bukan di classroom-nya. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.